Halo semuanya, kita bertemu lagi di Praktikum Basis Data Sistem Informasi 2017. Oke, untuk modul pertama yaitu tentang pengenalan sistem basis data dan permodelan IRD. Oke, pasti udah baca semua kan, udah ada modulnya, jadi dibaca aja untuk pengertian IR model, IRD, habis itu tentang atributnya, relasi, derajat relasi. Nah, ini contoh dari IRD. Kalian bisa lihat sendiri di modul. Untuk yang ketiga, itu dalam model relasional. Jadi dia adalah bentuk setelah kita membuat IRD. Nah, untuk model relasionalnya itu seperti ini. Oke, dapat entitas kuat, entitas lemah, relationship, beralih ke studi kasusnya, dan oke, kita coba untuk latihan soalnya. Di sini latihan soalnya adalah apotek Kamia Farmi adalah apotek terbaik di Indonesia pada tahun 2020, di mana setiap pelanggannya membeli lebih dari satu obat dalam sekali transaksi. Seorang pelanggan dilayani oleh seorang pegawai, dan seorang pegawai setiap harinya rata-rata melayani 100 pelanggan dalam beberapa transaksi penjualan. Perintahnya adalah buatlah IRD sederhana dengan atribut-atribut penting, dua saja untuk setiap entitasnya. Kemudian gambarkan juga model relasionalnya. Oke, sekarang untuk membuat IRD kita memerlukan entitasnya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat entitas pelanggan, obat, entitas pegawai. Nah, untuk entitasnya mungkin 3. Ada entitas pelanggan, entitas obat, dan entitas pegawai. Oke, sekarang kita coba dulu. Kalian bisa nyoba lewat Word atau mungkin Paint. Kalau enggak, di internet juga ada itu tentang IR model. Nanti coba searching aja. Oke, pertama kita buat untuk entitas itu bentuknya adalah persegi panjang. Kita bakal punya 3 entitas, tuh, obat, pegawai, dan pelanggan. Mungkin bila kalian kesusahan mengingatnya atau masih belum paham, kalian bisa menuliskan dulu misalnya entitasnya. Yang dibutuhkan itu tadi kan kita baca itu ada pelanggan, ada obat, sama ada pegawai. Oke, ada 3 nama pelanggan, terus pegawai, yang ketiga obat. Oke, pertama-tama kita definisikan dulu aja, kita jabarin. Untuk entitasnya kan ada 3. Nah, masing-masing entitas punya atribut. Nah, di sini atributnya yang penting-penting aja. Jadi sekiranya yang kira-kira ada, itu kan pasti ada ID pelanggan. Pelanggan juga punya nama. Oke, cukup 2 gini aja. Terus
Untuk ID pegawai hampir sama. Untuk untuk obat kita buat sama aja ya. Ada ID, ada nama obatnya. Oke. Sorry. Jadi kita bisa menuliskan di sini, misalnya ini namanya pelanggan. Oh, ini aja Bang, ini. Oke, ada pelanggan, terus selanjutnya ada pegawai dan ada obat. Dapat 3 entitas. IRD itu adalah sebuah model di mana terdapat entitas, atribut, dan relasi yang lebih kompleks daripada IR model. Oke, berarti yang kita butuhkan sekarang adalah penamaan atributnya. Kita tambahkan atribut dengan val. Oke. Kita tambahkan untuk semuanya masing-masing 2. Sebenarnya untuk penamaan atribut kalian bisa menyesuaikan dengan bahasa kalian. Cuma untuk ini, untuk memudahkan saja, kalau misalnya kita tahu kalau atribut dengan nama ID pelanggan itu milik entitas pelanggan, seperti itu. Jadi untuk penamaannya sendiri kalian bisa pakai nomor pelanggan atau kode pelanggan atau ID atau kode aja, itu nggak apa-apa. Oke, kita tulis ID pelanggan. Ya, mungkin kekecilan ya. Ini nama pelanggan. Ini ID pegawai, ID obat. Nama obat. ID pegawai. Oke.
Nah, setelah itu kita hubungkan dengan garis, yang artinya atribut ini dimiliki oleh entitas pelanggan. Oke, setelah itu kira-kira apa lagi? Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini tuh ada studi kasusnya tentang di mana setiap pelanggan membeli lebih dari satu obat dalam sekali transaksi. Nah, menurut kalian transaksi ini jadi tabel atau maaf, jadi sebuah entitas atau gimana? Nah, kalau menurut case yang ini, karena kita ngebuat model ERD, jadi model ERD itu ada di mana relasinya itu apabila many to many, relasi yang berbentuk belah ketupat, bentuknya itu belah ketupat ini belah ketupat kelihatan. Oke. Nah, ini itu dinamakan relasi. Jadi antara entitas ini apabila ada relasi many to many, maka si relasi ini menjadi sebuah tabel. Jadi nanti bentuknya nah, ini yang dinamakan entitas asosiatif. Nah, asosiatif itu terjadi apabila terdapat dua entitas yang saling berhubungan, di mana relasinya itu many to many. Oke, sekarang kita hubungkan. Kalian bisa menuliskan di sini many to many. Nah, ini tadi kan harusnya kalau pelanggan membeli kan, pelanggan membeli obat. Nah, karena dia menjadi asosiatif, kita bisa menamakannya sebagai transaksi. Nah, karena dia entitas, maka dia mempunyai atribut juga. Misalnya namanya ID transaksi. Ini misalnya dia ada jumlah dari obat itu, berapa yang dia beli. Oke, setelah itu
ini udah terpenuhi, pelanggan membeli lebih dari satu obat dalam sekali transaksi. Berarti kan logikanya satu obat itu dibeli bisa oleh banyak pelanggan, dan satu pelanggan bisa membeli banyak obat. Makanya relasinya menjadi many to many. Selanjutnya, seorang pelanggan dilayani oleh seorang pegawai. Dan seorang pegawai setiap harinya rata-rata melayani 100 pelanggan dalam beberapa transaksi penjualan. Berarti kalau kita jabarkan, satu pegawai melayani banyak pelanggan. Nah, tapi mungkin nggak kalau satu pelanggan dilayani oleh banyak pegawai? Logikanya kalau kita ke apotik misalnya, kita beli pasti yang melayani kan satu orang. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan kalau banyak pegawai itu bukan langsung banyak pegawai, tapi beda pegawai. Tapi kalau ini kasusnya, dia seorang pelanggan itu dilayani oleh seorang pegawai aja. Jadi untuk seorang pegawai baru dia melayani banyak pelanggan. Untuk relasinya one to many. Oke. Jadi kan pegawai melayani pelanggan. Nah, jadi seperti ini, one to many. Nah, kalau misalnya one to many, berarti kan yang tadi udah dijelasin, kalau hanya many to many aja yang bisa asosiatif. Tapi untuk one to many, one to one, itu untuk relasinya masih tetap jadi relasi. Jadi dia nggak akan berubah jadi entitas. Jadi kalau kita lihat entitasnya itu ada 3 entitas utama dan 1 entitas asosiatif. Ada pelanggan, ada obat, ada pegawai, dan untuk tambahannya ada transaksi. Ya, ini tadi belum dikasih. Nah, jadi gini. Oke. Nah, ini untuk model IRD-nya. IRD maksudnya. Nah, jadi udah jadi seperti ini. Untuk belum. Jadi gini, untuk IRD itu untuk yang menjadi primary key biasanya digaris bawahi. Oke, jadi menjadi primary key-nya kan untuk pelanggan, ID pelanggan. Untuk obat, ID obat. Untuk pegawai, ID pegawai. Untuk transaksi, ID transaksi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa entitas ini mempunyai atribut, 2 atribut ini. Yang satu adalah dia menjadi primary key, yang satunya biasa aja. Jadi kita bisa tahu kalau yang di garis bawah ini adalah sebuah primary key. Oke, kita beralih ke selanjutnya.
Untuk kedua adalah model relasional. Kalau kalian sebelumnya biasa menggunakan MySQL atau PHP MyAdmin, biasanya kalian tahu kalau susunan model relasional di dalam situ biasanya ada. Jadi kalau kalian buat database, pasti kalian kan bikin tabel. Nah, di PHP MyAdmin atau di MySQL itu biasanya bisa menunjukkan model relasionalnya. Oke, sekarang kita buat model relasionalnya. Oke, misal di sini kita punya, kita bikin tabel aja. Kita punya tadi tabel dengan nama pelanggan. Oke, terus kita punya lagi dia obat, terus pegawai, dan terakhir dia transaksi. Nah, di sini di pelanggan itu kan terdapat ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, nah ini biasanya kan untuk kalau kalian pernah lihat di MySQL atau di PHP MyAdmin itu biasanya untuk primary key di model relasional itu di depannya itu biasanya ada gambar kunci. Ini kita namai PK aja. Ini PK berarti dia merupakan primary key. Selanjutnya ada obat, jadi kita tulis semuanya obat dan nama obat. Di sini kita bisa menggambarkan tabel-tabel ini
Biasanya digambarkan dengan, jadi ada hubungan, misal di sini kan kita bisa melihat kalau pelanggan berhubungan dengan obat. Nah, tapi karena mereka hubungannya adalah many to many, maka relasi ini membentuk suatu entitas baru yang namanya entitas asosiatif dengan nama baru namanya transaksi. Nah, otomatis untuk foreign key dari ID pelanggan dan foreign key dari ID obat berada di tabel di entitas ini, di transaksi. Jadi transaksi sendiri mempunyai sebuah PK atau primary key yang bernama ID transaksi dan memiliki FK dari ID pelanggan dan FK dari ID obat. FK itu foreign key. Foreign key itu seperti apabila terjadi dua relasi seperti ini, biasanya untuk menghindari duplikat key, kita memakai foreign key. Karena primary key itu adalah unik, dia itu unik. Jadi kalian juga bisa baca-baca lagi di modul, di sana ada penjelasannya. Oke, berarti pada transaksi selain terdapat primary key ID transaksi, jumlah terdapat FK atau foreign key dari ID pelanggan dan FK dari atau foreign key dari ID obat. Oke. Nah, ini harusnya ada hubungannya ya. Jadi gimana caranya? Oke. Nah, gini aja. Jadi di sini ada hubungan dari PK primary key salah sorry ini. Dari sini, nah jadi seperti ini. Transaksi pelanggan di ID pelanggan ini kan terdapat primary key dari ID pelanggan. Nah, ia berelasi menunjukkan bahwa pelanggan ini mempunyai relasi dengan transaksi. Nah, apa bentuknya? Bentuknya adalah foreign key dari ID pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya sama. Jadi dari ID obat ke ID obat, untuk obat dan transaksi juga mempunyai relasi. Jadi buktinya adalah
foreign key dari ID obat yang ada di transaksi. Oke, terus untuk selanjutnya, bagaimana dengan pegawai dan pelanggan? Dia adalah one to many. Jadi, di mana ID pegawai atau ID pelanggan yang harus diletakkan di salah satu atau di kedua entitas ini. Nah, untuk pegawai, apakah dia perlu memiliki sebuah foreign key dari ID pelanggan? Atau pelanggan memiliki suatu foreign key dari ID pegawai? Nah, karena kasusnya seperti ini, one to many, maka ID pegawai dari pegawai ini, karena dia hanya memiliki dalam relasi ini dia satu atau one, maka untuk ID pegawai ini akan menjadi sebuah foreign key di pelanggan. Nah, mengapa? Karena kita bisa melihat bahwa ID pelanggan, nama pelanggannya siapa, dia dilayanin oleh siapa. Seperti waktu kita ke Indomaret atau ke supermarket atau yang lainnya, ke tempat makan, biasanya kan terdapat kita dikasih nota, itu terdapat nama si kasir itu. Jadi seperti itu. Maka di pelanggan kita tambah FK dari pegawai, ID pegawai. Kita tarik. Nah, maka jadi seperti ini. Pelanggan dan pegawai memiliki suatu hubungan, yaitu hubungannya adalah one to many, di mana dalam pelanggan ini terdapat foreign key dari pegawai, yaitu ID pegawai. Jadi untuk gambaran secara besarnya adalah model relasional adalah seperti ini. Atau kalian bisa lihat di modul. Nah, model relasional itu biasanya menunjukkan kayak tabel-tabel dengan isinya seperti ini. Biasanya juga ditunjukkan dengan apabila contoh, kalau misalnya NIP, NIP dan nama. Nah, untuk tabel dosen, karena NIP ini adalah primary key, maka kita bisa menuliskan di sini itu di garis bawah seperti itu. Oke, mungkin untuk contoh pengerjaan IRD dan model relasional adalah seperti ini. Kalian bisa lihat contoh di modul atau waktu di perkuliahan, atau juga bisa di internet. Kalian bisa searching apa aja itu contoh-contohnya model relasional, model IRD, itu banyak banget. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.